Ya, 1 tahun sudah pandemi mewabah di tanah air dan ini bak pil pahit yang menyerang tubuh NKRI, di mana pandemi mempunyai dampak yang cukup hebat dan juga luas dalam mengobrak-abrik aspek kesehatan yang merujuk pada melambatnya gerak roda ekonomi Indonesia, bahkan dunia. Dan data ekonomi Republik Indonesia juga menunjukkan hasil yang kurang sumringah karena masih dibayang-bayangi efek pandemi COVID-19 yang masih mengintai perekonomian negeri. Dan seperti apa akan kita ulas bersama dalam inflasi mini di era pandemi. Ya, di sini memang tepat pada hari kemarin atau pada 1 Maret 2021, Badan Pusat Statistik BPS mempublikasikan sejumlah data yang mana terkait data inflasi di bulan Februari 2021 berada di angka 0,1% secara mantuman atau secara bulanan. Nah, ini juga dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau dilihat secara mantuman. Inflasi yang masih melambat pada Februari ini juga dapat diartikan bahwa sampai dengan saat ini dampak pandemi COVID-19 masih menggerogoti perekonomian Indonesia. Dan Anda kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, angka inflasinya juga tercatat di angka 1,38% secara year on year. Dan memang pandemi juga makin jelas terasa begitu ya apabila menilik lebih jauh data laju inflasi inti, di mana laju inflasi inti ini juga masih melemah sebesar 1,5% secara tahunan atau secara year on year. Nah, memang laju inflasi inti ini dapat dijadikan indikator yang mencerminkan kekuatan daya beli masyarakat Indonesia, di mana dalam inflasi inti berisi barang dan juga jasa yang harganya susah naik maupun susah turun atau persisten. Nah, ini angka tersebut juga dapat disimpulkan bahwa memang dunia usaha masuk dalam fase desperate dan lebih memilih untuk menurunkan harga jual demi mengikuti permintaan yang sedang menurun. Dan juga lain juga YouTube data lain juga menunjukkan begitu bahwa memang ekonomi Indonesia masih belum sumringah, yakni laporan dari IHS Markit yang mempublikasikan data terkait aktivitas manufaktur Indonesia yang diukur dari Purchasing Manager Index atau PMI-nya yang ternyata juga anjlok ke angka 50,9. Nah, ini memang pada Februari 2021 angkanya 50,9. Nah, memang di sini angka PMI Indonesia juga pada bulan Januari lalu masih berada di angka 52,2, yang mana memang menunjukkan angka lebih ekspansif dibandingkan pada Februari 2021 yang menunjukkan angka 50,9 ini. Dan juga kalau kita lihat bahwa memang dalam angka PMI ini angka 50 adalah angka titik mula, di mana andai angkanya lebih dari 50 menunjukkan dunia usaha masih melakukan ekspansi, dan begitu pun sebaliknya apabila di bawah 50 perusahaan berarti ataupun dunia usaha sedang tidak melakukan ekspansi. Nah, ini memang dengan kondisi ini lalu apa sajakah faktor penyebab ekonomi Indonesia masih melambat? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat tentu tak lain dan tak bukan penyebab utama dari melambatnya ekonomi tanah air adalah dampak dari mewabahnya pandemi COVID-19 di tanah air. Dan memang tepat pada 1 Maret ataupun pada hari kemarin, nah memang terhitung COVID-19 genap berusia 1 tahun menggerogoti perekonomian dalam negeri dan juga memang meluluhlantakan berbagai sendi-sendi perekonomian bangsa. Dan memang diawali begitu dari 2 orang saja begitu yang terkena COVID-19 di Indonesia, dan kini jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang Indonesia terinfeksi COVID-19. Dan yang terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan begitu datanya, memang jumlah pasien positif COVID-19 per 28 Februari 2021 saja telah berada di angka 1.334.634 orang yang positif COVID-19. Dan memang kalau kita lihat jumlah rata-rata sejak 1 Maret 2020, jumlah rata-rata pasien positif COVID-19 bertambah terus begitu ya, sekitar 3.657 pasien per harinya. Dan data-data tersebut Indonesia juga masuk dalam peringkat ke-18 begitu untuk menjadi negara pasien positif COVID-19 terbanyak di dunia. Dan menurut data yang dipublikasikan oleh Worldometer, dan memang hanya itu di jajaran negara-negara Asia, jumlah pasien positif COVID-19 yang dimiliki oleh Indonesia hanya lebih baik begitu ya dari India dan juga Iran. Selebihnya Indonesia masih menjadi negara dengan angka tertinggi ataupun angka terbanyak pasien positif COVID-19 di Asia. Dan memang kondisi masih tingginya angka penularan COVID-19 ini tentu pemerintah juga tak ambil diam begitu ya ataupun tidak diam saja, dan memang pemerintah terus menerapkan berbagai pembatasan sosial mulai dari PSBB ketat hingga pembatasan yang mengarah pada relaksasi pembatasan sosial sendiri atau disebut PPKM Mikro yang diterapkan pada saat ini. Nah, memang
Kalau kita lihat apa sih sebenarnya dampak dari segala pembatasan yang ada ini, dan tentunya memang adanya pembatasan ataupun berbagai pembatasan ini, gerak roda ekonomi Indonesia juga tak akan bergerak kencang seperti yang diharapkan. Nah, memang masa pandemi ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bak dua mata pisau, dan memang yang mana di sisi lain ekonomi perlu dipacu, namun aspek kesehatanlah yang memang sebenarnya jadi garda utama pemulihan ekonomi Indonesia. Dan juga memang pandemi COVID-19 tak kunjung usai, juga semakin lama pula perekonomian Indonesia kembali pada titik baliknya atau pada masa sebelum pandemi terjadi. Nah, ini kira-kira langkah apa saja yang dilakukan pemerintah atas hal ini maupun atas kondisi ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang akhir-akhir ini tentu kita sering melihat begitu ya updatean kawan, teman, ataupun keluarga kita yang sedang disuntikan vaksin di laman media sosial Anda. Dan memang betul sekali, pemerintah kini sedang fokus-fokusnya dalam memberikan vaksin yang dibagi pada skala prioritas penerima vaksin. Untuk Anda yang belum menerima vaksin, kira-kira sabar-sabar dulu aja begitu ya, hingga tiba waktunya nanti giliran Anda yang akan disuntikan vaksin COVID-19. Dan juga menurut data, hingga 27 Februari 2021 sebanyak 2,5 juta dosis lebih, atau tepatnya di angka 2.598.535 dosis vaksin sudah disuntikan pada masyarakat Indonesia. Dan memang Indonesia termasuk menjadi negara yang memang paling awal begitu melakukan vaksinasi dibanding sejumlah negara di dunia. Tapi fakta yang terjadi di lapangan dan harus diakui bahwa perkembangan program vaksinasi di tanah air masih relatif lambat. Nah, ini memang mengingat rata-rata data dari 7 harian vaksinasi di Indonesia masih berada di angka sekitar 91 ribuan dosis saja per hari. Dan apabila kita bandingkan dengan India, begitu negara yang juga di Asia, angka rata-rata 7 harian vaksinasinya sudah berada di angka 468 ribuan dosis per hari dengan program dengan tentunya program vaksinasi yang nantinya akan lebih akseleratif begitu oleh pemerintah, tentunya juga akan mampu menurunkan angka penularan COVID-19 yang mana terjadi di Indonesia dan berujung pada terjadinya pemulihan ekonomi tanah air.